مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Yang terkena apa? Liurnya anjing atau wadah piring terkena dengan liurnya anjing. Gimana cara mensucikan wadahnya? Ya seperti ini. Nah, ambil debu, dicampur ke air, kemudian dibasuh 1 kali sampai 7 kali basuhan. Nah, ini sudah selesai yang pertama. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan tentang ya, Bila mana ada peternakan babi, lalu kotorannya itu dibuang di sungai, sedangkan ada petani yang lahannya di bawah sungai itu, gimana itu najis apa? Kalau ambil tainya najis, satu itu dulu. Kalau di sungai, namanya sungai tercampur najis, ya kan? Sungai tercampur najis. Sungai itu biasanya air banyak. Air banyak itu patokannya adalah 3, berubah bau, warna, dan rasa. Ya kan? Kalau di tempat itu memang terlalu banyak, sampai misalnya sungainya itu berubah menjadi bau kotoran itu, berarti itu najis. Kalau sampai berbau. Tapi kalau sudah ngalir semua, ya kan? Biasanya kan ngalir itu sungainya, ngalir. Kemudian tidak ada bau kotoran, berarti itu airnya suci. Jadi patokan sungai itu bagaimana? Lihat aja, ada baunya, ada rasanya, atau ada, nggak usah diminum ya. Tapi kalau ada rasanya, nggak usah diminum. Maksudnya itu ya patokannya ya 3 itu. Nah, dilihat tidak berubah, masih jernih kok, masih jernih. Tidak ada baunya, berarti itu suci. Kalau ada cacing pitanya, Ustaz, saya sawahnya Oh iya. banyak cacing pita bekas dari. Oh gitu. Ya dibuang cacing pitanya. Nah, Maksudnya yang di saya masuk di sawah itu, banyak cacingnya. ya maksudnya najis enggak itu loh? Kan sawahnya itu banyak cacing pitanya. Sekarang petani ya harus Di mana itu? di kampung saya. Ya, Masya Allah. Di 100 meter itu kalau pertanian itu banyak cacing pitanya yang kalau dikasih padi. Tapi kalau yang sejauh setengah kilo udah nggak ada. Ya, kecil-kecil itu. Cacing tanah mungkin. Hujan mungkin naik dia. Tidak berbentuk pita kan cacingnya? Cacing lain mungkin. Nah, berarti di sini kita ulang lagi ya. Syukron. Di sini kita ulang lagi, anjing dan babi. Di sini yang dimaksud anjing dan babi semuanya, dari ujung kepala sampai ujung, bukan hanya air liurnya. Daripada anak laki-laki, tulis ini. Jadi syaratnya ada, yang pertama dia harus apa? Kencing dari bayi laki-laki, kencing bayi laki-laki. Nah, kemudian lam yat'am ghairul laban, belum minum selain susu. Nah, kemudian walam yablugil haulaini, 2 kurang dari 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Nah, kurang dari 2 tahun. Jadi kencing bayi laki-laki, berarti kalau selain kencing, kotoran nya itu berarti tidak masuk. Nah, berarti di sini kalau kotoran apa namanya? nya di sini lawannya perempuan
Berarti kalau kencing tapi dari anak bayi perempuan berarti tidak masuk. Kalau dia bayi laki-laki tapi bukan kencing yang keluar, berarti tidak masuk juga. Jadi yang pertama dia harus kencing. Kemudian kencing ini dari bayi laki-laki bukan perempuan. Kemudian bayi laki-laki ini belum minum susu, belum minum selain susu. Jadi makanan pokoknya itu masih susu. Kalau sudah makan bubur, sudah makan yang lain-lain, itu sudah tidak dianggap. Nah, dan belum melebihi 2 tahun. Belum sampai 2 tahun. Ini syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya. Sampai kita menghukumi bahwa najis itu ringan. Jadi kalau ditanya apa itu najis ringan? Yang pertama dia harus kencing. Nah, bentuknya kencing. Kemudian yang kedua, kencingnya ini dari bayi laki-laki. Berarti kalau bayi perempuan tidak termasuk, nanti dia masuknya di sini. Nah, kemudian belum minum selain susu. Kalau dia sudah makan selain susu, berarti sudah menjadi sedang nanti. Nah, kemudian lebih kurang dari 2 tahun. Ya, susu formula berarti sudah menjadi sedang. Karena itu sudah campuran. Susu di sini susu ASI. Susu murni, susu ASI. Nah, susu ASI. Kalau susunya susu apa? Susu formula tadi ya tidak termasuk. Nanti dia di sini. Atau kita tulis di sini. Susu, atau di sini kita tulis apa? ASI gitu. Nah, ASI, air susu ibu. Nah, yang penting jangan mama. Jadi Asma atau bunda. Asbun, tapi jangan Umi. Ini mulai ini. Nah. Sudah ya? Nah, ini berarti kalau ditanya apa itu najis ringan? Jawabannya yang pertama kencing. Yang kedua syaratnya kencingnya ini dari bayi laki-laki. Bayinya ini lam yat'am ghairul laban, masih mengkonsumsi ASI. Kemudian tapi kalau misalnya dia pernah minum obat, itu enggak. Yang dimaksud konsumsi di sini adalah menjadikannya makanan pokok. Jadikannya makanan pokok. Nah, kemudian yang keempat, kurang dari 2 tahun. Ini syaratnya sampai kita mengatakan, oh ini kencingnya masih termasuk najis yang mukhaffafa atau ringan. Sekarang, bagaimana cara mensucikannya? Jadi kalau ada anak bayi laki-laki, baru lahir misalnya, baru lahir, ya biasanya yang baru lahir, kemudian dia pipis. Ya kan? Kena tangan kita misalnya, ya kan? Kena, memancar gitu, ganti pampers, belum terpasang, tiba-tiba keluar. Kena tangan kita, misalnya kena di sini. Nah, tapi ini bayi laki-laki, masih minum ASI, belum 2 tahun tentunya, baru lahir. Nah, kena di tangan sini. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dipercikkan. Cukup dipercikkan. Kalau kenanya seluas ini, tangan sini, berarti percikannya seluas ini aja, enggak usah semua. Yang di sini saja, yang terkena percikan kencing bayi laki-laki tersebut. Jadi dipercikkan. Percikan sudah cukup. Kalau yang sedangkan harus disiram. Percik itu lebih ringan daripada membasuh. Kalau membasuh itu ngambil timba terus dituang seperti ini. Itu namanya membasuh. Tapi kalau percik kita masukkan tangan kita di air, kemudian kita seperti ini, namanya memercikkan. Nah, itu kalau najisnya najis ringan. Tapi kalau bayinya kencingnya banyak, ya kan, kencingnya banyak di situ, menggenang di situ, kemudian itu ndak cukup dipercikkan, itu harus dihilangkan. Yang maksudnya di sini, atau misalnya ada anak kecil, ya pampersnya penuh misalnya, kemudian apa? Kita pangku, biasanya kan ada yang tembus itu, ada yang tembus dikit-dikit itu. Tembus yang dikit-dikit itu bisa dipercikkan, tidak harus dibilas. Misalnya terkena di sini atau di sini, seluas inilah yang warna ini.
berarti dipercikkan semuanya yang terkena itu. Seperti itu. Berarti bagaimana caranya? Dengan memercikkan air. Nah, ini cara mensucikan najis yang ringan. Tapi kalau tadi kencingnya banyak menggenang itu tidak cukup dipercikkan. Itu kencingnya harus dihilangkan. Nah, ini maksudnya kalau kita pangku tadi kemudian keluar sedikit kena pakaian kita, atau dia ganti pampers kemudian mancur gitu kan, kena tangan kita di sini sedikit, ya ndak usah disiram. Tapi kalau mau dibasuh lebih baik, maksudnya gitu. Tapi kita berbicara ini kapan dia menjadi suci. Nah, kapan dia menjadi suci cukup dipercikkan. Nah, tidak. Yang membatalkan wudhu yang kemarin yang 4. Selain dari yang 4 yang kita bahas kemarin, berarti itu tidak ada kaitannya dengan wudhu. Nah, tapi kalau dia kena kencing langsung sholat, berarti sholatnya tidak sah. Harus dipercikkan dulu dengan air, atau pakaiannya harus dipercikkan dulu. Tapi kalau basah, terlalu basah, ya dibilas, dibasuh gitu. Tidak cukup dipercik dengan terlalu basah gitu, karena terlalu banyak yang kena. Nah, jadi sekali lagi, macam-macam najis ini bukan berarti ini tidak sahnya berat, ini sah tapi sedang-sedang, ini sahnya tidak sah tapi ringan. Tidak seperti itu. Satu dari yang 3 ini ada dalam diri kita, atau pakaian kita, badan kita, atau tempat sholat kita. Karena syarat sah sholat itu 3, harus suci dari najis, pakaian kita yang suci, badan kita, dan tempat sholat kita. Ada yang ringan, mau yang sedang, mau yang berat, sama-sama menjadikan sholat kita batal dan tidak sah. Kenapa ada pembagian ini? Pembagian ini dibuat karena berbeda cara mensucikannya. Semua sama-sama najis, tapi kenapa ada berat, ada sedang, ada ringan, itu ditinjau dari bagaimana cara mensucikannya. Ini cara mensucikannya, ini lebih berat. Gitu. Harus 7 kali. Kalau itu tidak harus 7 kali, bahkan lebih ringan, cukup dipercikkan. Jadi macam-macam ini, kenapa ada macam-macam najis? Jawabannya, kenapa ulama membagi ada najis yang berat, sedang, ringan? Jawabannya karena bukan berarti ini sahnya berat ini. Sama-sama semua ini, sama-sama menjadikan sholat kita batal gitu dan tidak sah. Nah, yang terakhir, najis sedang. Najis sedang. Nah, yang pertama al-khariju minas sabilaini. Jadi ini ada 5, ada 5. Berarti ini kan 1. Ini 1 atau 2 ya? 2 gitu. Ini 2, anjing dan babi. Sana 1. Dan itu pun banyak syaratnya, ya kan? Ada syarat. Sana 1, ini 2. Sini 5. Selain dari yang saya sebutkan nanti ini berarti tidak najis, gitu aja. Jadi nanti bisa tahu ini najis atau tidak. Nanti kalau tidak saya sebutkan berarti tidak najis, gitu aja. Nah, sekarang kita mau menyebutkan yang 5 ini. Jadi kalau kita sudah hafal berapa nanti? 1, 2, 3 tambah 5 berarti 8. Sebenarnya 7, karena nanti ini masuk di sini juga. Kencing kan nanti ya jenisnya aja ini yang beda, tapi sama aja. Yang pertama di mana ini? Sini. Yang pertama, yang keluar dari 2 lubang, kecuali yang ini. Ini kan keluar dari 2 lubang ini. Tapi dia lebih ringan karena dia laki-laki belum. Nah, tetapi selain yang ini, misalnya dia ini, atau dia kencing tapi dia dari bayi perempuan, nanti masuknya sini semua. Nah, 2 lubang ini belakang sama depan dan belakang, kencing dan kotoran itu. Nah, itu semuanya nanti najis. Nah, yang kedua,
Yang kedua, muntah. Muntah itu najis. Muntah itu najis. Kalau kena pakaian, berarti pakaiannya jadi najis. Najis apa? Najis sedang. Harus disucikan. Harus dibasuh. Nah, harus dibasuh, disucikan. Nah, berarti orang kalau muntah, mulutnya itu najis. Bagaimana cara mensucikan supaya mulutnya jadi suci? Ya kumur-kumur, pakai air yang suci. Kalau kumur-kumurnya pakai teh, najisnya tidak hilang. Karena teh itu tidak bisa mensucikan. Ya kan, kita sudah ada air mutlak. Teh itu tidak bisa dipakai wudhu. Berarti teh tidak bisa mensucikan najis. Ya sama. Berarti kalau ada orang muntah, cuma minum teh, mulutnya masih belum suci itu. Kapan dia menjadi suci? Kalau dia kumur-kumur pakai air yang suci. Air seperti ini ya boleh. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya darah, adam, darah. Yang ketiga darah. Darah ini ada dua. Ada darah segar, ada darah rusak. Darah segar itu yang bagaimana? Darah segar itu seperti ya darah yang warna merah itu yang keluar, itu namanya darah segar. Kalau darah yang rusak itu namanya nanah. Dua-duanya najis. Nanah najis, darah yang warna merah itu kalau teriris kemudian keluar itu juga najis. Kecuali ini tadi ada kecuali di sini. Di sini ada kecuali. Satu apa? Yang jawab siapa? Pak Nanang. Mana Pak Nanang? Ini apa nih kira-kira? Yang keluar dari dua lubang tapi tidak najis. Apa? Sudah disinggung waktu pembatal wudhu. Ada juga ini kan. Kecuali sama nanti. Kecualinya yang membatalkan wudhu kan. Semua yang keluar dari dua lubang kecuali apa? Mayones. Ya kecuali apa tadi sini? Kecuali mani. Nah, jadi di sini mani berarti suci. Mani suci. Kalau ada sarung kena mani dipakai sholat, sholatnya sah atau tidak? Sah. Karena mani itu suci. Walaqad karramna bani Adam. Itu manusia itu. Tapi bentuknya cair. Iya kan? Atau bisa juga dibalik. Ya kita ini mani tapi bentuknya padat gitu. Kita mani tapi bentuknya padat. Nah, itu sama kalau ayam. Ayam keluar apa? Telur misalnya. Telur najis atau tidak? Ya enggak najis. Ya kan? Tapi kalau ada ee-nya di situ di kulit telurnya itu harus dibasuh karena ee-nya itu najis. Tapi kalau telurnya itu suci. Kalau kita pegang telur itu ya itu suci. Kalau ada yang dari maulid kemudian ngantongin telur sholat dia sah atau tidak? Sah karena telur itu suci. Telur itu suci. Nah, yang kedua tadi apa? Yang ketiga sudah, yang kedua sudah muntahan, yang kedua tiga dam, air darah yang segar ataupun yang busuk. Darah yang warna merah ataupun kecuali dua. Apa kecualinya? Ilal kabid wattihal. Yang merah-merah ini berarti dia suci, tidak najis, yang merah. Ya, yang merah lawannya. Yang hitam ini berarti najis. Ilal kabid, apa itu? Hati dan limpa. Hati itu darah. Limpa itu darah. Ini bisa dimakan ini. Sate hati itu, sate. Itu bisa dimakan. Ini jadi suci ini. Jadi semua darah itu najis. Kalau najis haram dimakan. Semua yang najis itu haram dimakan. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Narkoba itu haram
atau halal? Haram. Najis atau tidak? Tidak najis ya. Tapi haram. Tapi yang semua najis pasti haram. Semua najis pasti. Kadang ada orang makan darah, ya ada. Kalau Nanan ya belum pernah lihat. Tapi kalau darah ada. Namanya apa di sini? Ah itu biasanya ada di warung-warung. Tahu Arab. Nah, itu haram itu. Itu haram. Nah. Kemudian yang setelahnya ada maitah. Yang keempat ada bangkai atau bangke? Bangkai kan? Banyaknya bilang bangke. Nah, bangkai. Nah, bangkai ini ada dua. Ada dua macam. Yang pertama, hewan yang halal tapi tidak disembeli. Apa itu hewan yang halal? Ayam, kambing, itu hewan halal. Tapi kalau hewannya ditabrak mobil, jadi bangkai. Jadi bangkai. Ayamnya itu najis. Ayam yang ditabrak itu jadi najis. Tapi kalau ayamnya disembeli, tidak najis. Tidak najis. Hewan yang halal tapi tidak disembeli. Maksudnya tidak disembeli ini maksudnya mati. Mati tanpa sembeli. Kalau masih hidup ya tidak. Ya, kayak ayam nyentuh ayam ya tidak najis. Nah, kecuali nyentuh duburnya. Nah, itu najis nanti. Nah, hewan yang haram meskipun disembeli. Contohnya apa? Tikus. Tikus haram. Meskipun disembeli jadi bangkai. Gitu. Apalagi tidak disembeli. Kalau disembeli saja dia jadi najis, apalagi tidak disembeli. Kecuali apa? Bangkai yang halal, yang tidak najis. Ikan dan kecuali warna merah. Apa tadi? Ikan satu, belalang, dan yang terakhir adalah apa? Mayat, jenazah. Mayat. Yang memandikan jenazah itu ya tidak najis. Manusia ya suci. Manusia suci kecuali kotorannya. Kotoran manusia najis, tapi manusianya kalau dia meninggal ya kan? Dia tidak jadi najis. Nah, ini ikan belalang halal dimakan. Ya kan? Mayat ini haram ini. Tapi tidak najis. Ini tidak najis, ini tidak najis. Ikan ya tidak harus disembel. Tidak harus disembeli. Paling ngerepot kalau kita nyembeli ikan. Ya kan? Apalagi hobinya makan ikan teri. Oh gimana itu nyembeli satu-satu ikan teri itu. Nah, alhamdulillah tidak wajib disembeli. Nah, ini yang keempat. Yang terakhir adalah al-khamar. Yang terakhir al-khamar. Tapi dengan catatan khamarnya ini yang cair. Semua yang memabukkan dia bentuknya cair, dia najis. Kalau ada yang memabukkan bentuknya padat seperti kapsul atau obat-obatan yang tidak cair, dia haram tapi tidak najis. Berarti lawannya apa? Yang padat. Ada khamar padat. Yang memabukkan tapi padat. Yang memabukkan tapi padat. Racun tikus najis atau tidak? Racun tikus. Dia beli racun tikus dikantongin, sholatnya sah atau tidak? Sah karena tidak ada di sini. Tapi
haram. Ya kan tadi kaidahnya kalau dia haram belum tentu dia najis. Tapi kalau dia najis pasti haram. Semua yang najis ini pasti ini hukumnya apa nih? Makan ini haram, ini haram. Yang 5 ini haram selain yang merah. Ini enggak usah diminum. Nah, ini boleh. Ini boleh, ini tidak haram juga ini, tidak boleh. Nah, ini haram tapi tidak najis. Yang memabukkan tapi bentuknya padat seperti mungkin narkoba ya. Narkoba sebagiannya pil. Saya belum pernah lihat soalnya. Pil, ini padat. Dia haram tapi tidak ini juga haram. Ini najis, ini haram. Jadi yang hitam ini semuanya najis sekaligus haram. Yang merah ini sebagian haram, sebagian halal. Ini apa nih? Nggak tahu ini siapa yang mau. Kemudian ini halal. Ini boleh dimakan ini. Boleh disate. Kalau ini halal, haram. Ini haram. Sudah, berarti ini sudah hafal. Ini dihafal ini. Selain dari ini berarti tidak ingus, warnanya ungu. Terus sudah warna hijau, biru. Itu jorok. Tapi kalau bajunya kena ingus, kemudian dia sholatnya sah atau tidak? Bisa, karena tidak ada di sini. Nah, sejorok-joroknya itu ya tidak ada. Punya baju warna putih, seminggu tidak pernah mandi, bajunya jadi hitam misalnya. Sholat, penuh daki misalnya. Sholatnya sah atau tidak? Sah kalau dia selama tidak ada yang 7 ini. Berarti berapa semuanya? 7. Kenapa 7? Karena ini sebenarnya cabang dari sini. Yang keluar dari 2 lubang ini ada 1 pengecualian. Dia jadi ini kan keluar juga dari 2. Jadi sebenarnya ini 7. Sudah dihafal ini 7. Selain 7 suci. Selain 7 suci. Yang 7 2-nya berat. Ada 5 yang sedang, kemudian pengecualian 1 yang ringan di sana. Nah, ini sudah ini. Cara mensucikannya. Bagaimana cara mensucikan yang sedang ini? Tidak ada sampai 7 kali. Yang penting sudah bersih gitu aja. Kalau 1 kali bersih sudah selesai. Gitu. Jadi aturannya apa? 1 kali basuhan dengan syarat sudah bersih. Tapi kalau belum bersih berarti tambah 2 kali, 3 kali sampai bersih. Tapi tidak seperti ini. Ini harus 7 kali. Ini 2 kali basuhan bersih belum cukup. Harus sampai 7 kali. Kalau ini 2 kali sudah bersih, sudah cukup. 1 kali pun basuhan disiram, misalnya di situ ada nya kecil ya kan, kita siram sekali sudah selesai itu. Yang penting sudah hilang. Yang penting sudah hilang meskipun 1 kali basuhan. Itu kalau sedang. Jadi tidak ada hitungan-hitungannya. Seperti ini 7 kali. Bedanya ini sama ini apa? Kalau ini memercikkan, kalau ini dibasuh. Ini dibasuh, ini dipercikkan. Itu aja bedanya. Tapi hitungannya tidak ada. Hitungannya tidak ada. Patokannya yang penting baunya hilang. Apa? Bau, rasa, dan aromanya hilang. Itu sudah selesai meskipun dengan 1 kali. Kalau 1 kali belum hilang, belum bersih, berarti tambah lagi sampai 3 kali. Belum lagi sampai 5 kali dan seterusnya. Nah, sudah selesai nih. Nah, gitu. Darah bekam najis. Ya, dibersihkan. Nah, darah manusia ya najis semua. Darah manusia ya najis. Darah hewan najis. Semuanya najis. Nah, Fadol. Biasanya ya kita kalau habis menyentuh kotoran, kotoran ayam atau yang lainnya itu kan kita bersihkan. Kemudian kita wudhu lagi. Berarti itu nggak perlu kita
Nggak usah wudhu. Yang penting wudhunya nggak batal kan? Sentuh ini di tangan kita misalnya. Kita cuci sudah selesai. Yang penting wudhunya tadi belum ada yang 4 pembatal wudhu, maka wudhunya. Najis ini tidak membatalkan wudhu. Semuanya tak? Yang berat itu juga. Yang berat? Enggak. Yang membatalkan wudhu 4. Keluar, gitu kan, dari 2 lubang. Ini kan tapi dia yang keluar ini orangnya. Kemudian apa? Tidur, ya kan? Kemudian bersentuhan yang sudah besar, kemudian menyentuh kelamin depan belakang, itu aja. Selain itu tidak batal wudhu. Makanya penting kita hafal pembatal wudhu 4, ya kan? Selain 4 ini tidak batal, gitu aja. Najis ada 7, kita hafal yang 7 ini. Selain yang 7 ini suci, gitu aja. Jadi enak gitu. Sudah. Ada lagi mungkin? Fadol. Yang selain dari mani, kencing, itu kan ada cairan lain. Ya. Itu yang sedikit, tapi kan biasanya sedikit, yang lain itu berat. Itu najis apa? Mazi maksudnya. Mazi, wadi, semuanya najis. Yang tidak najis itu mani. Kan saya tadi contohkan itu. Mani misalnya terkena sarung. Mani itu dia ciri-cirinya saya sudah sebutkan dulu. Apa ciri-cirinya diantaranya? Ya, ketika keluar ada lazah, ada nikmat, gitu. Kalau bagi yang normal. Kemudian yang kedua, biasanya memancar, ya kan, kencang gitu. Nah, kemudian yang ketiga baunya itu bau adonan. Bau adonan. Tapi nanti tidak usah dibau gitu. Gitu. Itu mani. Kalau itu yang kena sarung kita ketika ya afwan ya memancar tiba-tiba ke sana misalnya kena pakaian. Itu suci karena dia memancar. Tapi kalau yang wazi, yang selain mani pokoknya najis. Nah, mau wazi, mau wadi, mau Itu kan biasanya kita kalau udara dingin atau gimana kan saat sholat mungkin itu ada yang keluar, ada yang jalan di. Nah, biasanya itu ditengok, itu kan ada cara membersihkannya itu gimana? Ataukah kita harus pulang ganti atau cukup apa? Dipakai air kita tuangkan ke celana dalam atau ini keluar beneran ini. Yang keluar apa ini? apa tadi? Oh, berarti itu najis. Nah, kalau kena seperti itu berarti disucikan. Enggak apa. Dibasuh itu. Kalau kena celananya berarti harus dibasuh celananya itu. Tapi yang kena aja, tidak usah semuanya. Yang kena misalnya yang kena ya seperti ini kan. Itu aja yang dibasuh kemudian diperes sedikit, dipakai lagi ya nggak apa-apa. Nah, walaupun belum kering, tapi sudah suci. Nah, jadi suci itu tidak harus sampai kering. Tidak harus sampai kering. Itu pakaian itu kalau misalnya nih, ini najis nih. Ya, anggaplah kena najis. Kita celupin di air sekali, sudah tertutupin air semua, kita angkat itu sudah suci sebenarnya. Selagi zatnya sudah tidak ada gitu. Ya kan? Sudah sekali gini kita cuci, sudah selesai. Bisa diguyur, bisa dicelup. Dua-duanya sama. Jadi ada kalau orang dulu harus mengalirkan air, itu tidak harus. Dicelup pun sudah bisa. Jadi ada satu gayung air, kita masukkan satu kain di situ, diangkat lagi itu sudah suci. Itu sudah suci. Nah, tutup dulu ya, baru nanti mungkin kalau ada yang. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.